Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan buat tutorial cara membuat video tutorial mengenai instalasi Kali Linux di VirtualBox. Oke, pertama-tama yang harus Anda lakukan yaitu mendownload terlebih dahulu file Kali Linux-nya dan file atau aplikasi VirtualBox-nya. Untuk mendownload aplikasi VirtualBox-nya, kalian hanya perlu mengunjungi website resmi dari VirtualBox itu tersendiri, yaitu ini linknya. Lalu kalian pilih bagian download di sini, kliknya. Lalu kalian klik Windows. Jika device atau laptop komputer kalian menggunakan OS DOS, jika menggunakan Mac OS kalian tinggal klik yang bagian kedua ini. Jika kalian menggunakan Windows, kalian klik ini. Lalu akan muncul seperti ini, mendownload. Karena kan saya sudah mendownload, saya tidak akan mendownloadnya lagi. Setelah kalian mendownload, tinggal install seperti biasa aplikasi VirtualBox-nya. Tinggal next aja. Setelah itu buka aplikasinya. Yang kedua bahan yang kedua yaitu Kali Linux itu tersendiri. Misalnya Kali Linux yang di sini sebenarnya banyak sekali. Cara atau installer. Untuk install kalian ada install iMac, Virtual Machine, ALI Mobile. Di mobile juga ada code container libboard WSL. Itulah. Tapi di sini saya akan memfokuskan untuk menginstalasi di menggunakan Kali Linux. Nah, ini dikarenakan saya menggunakan VirtualBox, maka kita akan mendownload di bagian sini VirtualBox-nya. Nah, jangan lupa untuk mengecek dulu bit komputer kalian itu berapa, 30 bit atau 64 bit. Untuk cara cek kalian hanya tinggal masuk ke menu start. Lalu pilih setting. Lalu scroll ke bawah cari about. Nah, di sini sudah ketemu sistem type-nya yaitu 64 bit, yang artinya sistem yang kita gunakan di laptop kita yaitu 64 bit. Nah, setelah itu kalian tinggal download yang 64 bit karena tadi 64 bit. Bit kalian 32, tinggal pilih 32, tinggal download, pencet yang ini ya. Klik yang ini. Enter, akan muncul. Nah, download seperti ini. Oke, karena kan saya sudah mendownloadnya, jadi tidak akan mendownloadnya lagi. Oke, tinggal di cancel saja. Setelah itu buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini VirtualBox-nya ya, dibuka. Lalu ini sudah terbuka. Lalu buka file. Hasil download tadi yang kalian kesini tadi. Setelah itu tinggal di ekstrak di sini saja ya. Tunggu. Size dari file Kali Linux itu lumayan besar ya, 2 GB atau 800 MB, tapi jika sudah diekstrak mungkin akan lebih besar size-nya.
Jika proses ekstrak sudah selesai, kalian tinggal klik 2 kali file yang hasil ekstrak tadi. Nah, di sini hasilnya sudah terekstrak ya, 12 GB, klik 2 kali. Nah, di sini kalian tinggal klik 2 kali lagi yang bagian pivot yang ini, yang kubus warna biru ya. Klik 2 kali. Nah, enter akan muncul di sini. Nah, sudah muncul. Di sini ada spek dari OS Linux itu sendiri. Ini ada menggunakan memori 2 GB, prosesnya 2, dan penggunaan hard disk juga ya. Nomornya murah 128 GB. Menggunakan ini apa sih, hard disk 83 ya. Di sini sama semua. Untuk username dan password kalian menggunakan kali dan kali. Setelah itu kita coba start ya. Tinggal tunggu proses. Powerin PM-nya, virtual machine-nya menunggu. PS-nya membuka. Jadi image aja ini kita cancel ya. Kita pilih yang pertama, Kali Linux atau GNU. Loading lagi ya. Jika kita menggunakan CPU lebih dari 2 yang tadi, maka untuk loading seperti ini tidak akan lama, lebih dari 2. Tapi jika bawah, nah 1 cek, maka proses loadingnya akan berlangsung lama. Yang saya saja di sini ya. Kalian hanya perlu memasukkan username kali dan passwordnya kali juga yang login. Di enter saja ya. Maka proses instalasi Kali Linux sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebuah Kali Linux. Baiklah, di sini saya akan mereview apa itu Kali Linux. Bagi kalian pengguna OS Windows, mungkin asing dengan istilah Kali Linux ya. Namun istilah ini tentu tidak asing bagi seorang iPhone OS atau pengguna Linux. Lalu apa itu Linux? Apa bedanya dengan OS Linux lainnya? Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Linux sehingga cara penggunaannya. Kali Linux adalah turunan dari sistem operasi Backtrack Linux yang dikembangkan oleh OpenShift Security pada tahun 2013 sebelumnya. Backtrack telah menjadi salah satu sistem operasi paling populer lagi para profesional keamanan. Kali Linux berfungsi sebagai pengganti Backtrack yang lebih stabil dan berfitur lengkap, tak menyediakan dukungan lebih banyak arsitektur, hardware dan platform. Sejak diluncurkannya, Kali Linux telah menjadi sistem operasi populer yang digunakan di seluruh dunia untuk kegiatan pengujian, riset keamanan, tes komputer, dan rekayasa balik. Pengguna Kali Linux adalah open share distribusi Linux berbasis Debian yang ditunjukkan untuk berbagai tugas keamanan informasi.
seperti pengajuan penetrasi riset, komputer, dan terbalik. Dan penggunaannya, Kali Linux dapat membantu para profesional keamanan etis untuk melakukan pengujian penetrasi pada jaringan, sehingga dapat menemukan kelemahan dan kerentangan yang ada. Nah, kalau diintegrasikan, dilengkapi dengan berbagai alat bantu yang digunakan dalam pengujian penetrasi, seperti alat untuk pemantauan jaringan, pemecahan sandi, input ports, dan pengecekan kelemahan. Nah, fungsi serta tools saat ini terdapat lebih dari 600 alat dan tools yang tersedia di sistem operasi Kali Linux ini. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan adanya penambahan alat dan fitur yang disesuaikan dengan keperluan pengguna. Nah, untuk tools Kali Linux ini kita dapat melihatnya di bagian sini. Nah, di sini ini semua fitur atau tools yang digunakan para hackers atau hacker untuk melakukan penetrasi jaringan. Di sini ada banyak sekali ya. Banyak sekali tools yang digunakan. Tools yang paling populer menurut saya yaitu Metasploit. Metasploit, lalu ada Nmap, lalu website. Untuk melihat biasanya untuk menganalisis jaringan yang mampu merekam dan memeriksa data, lalu ada check untuk memecahkan sandi di kabel untuk mengunci keamanan jaringan. Lalu ada juga, nah ini yang paling menarik, John Deaver ini pemecah sandi dan autentik terkenal banget John Deaver. Lalu ada Hydra. Nah, Hydra ini untuk melakukan serangan bot pada laman. Lalu ada SQLmaps, Eltego, dan banyak juga yang lainnya ya. Nah, untuk perbedaan Kali Linux dengan OS Linux lainnya yaitu Kali Linux didistribusikan atau dirancang khusus untuk ujian keamanan penetrasi. Sebagai distribusi yang disesuaikan dengan keamanan, Kali Linux sudah dilengkapi dengan banyak sekali kali untuk melakukan pengujian dan keamanan penetrasi pada sistem. Sementara itu, OS Linux lainnya seperti Ubuntu, Fedora, dan CentOS dirancang dengan tujuan yang lebih umum seperti desktop dan memiliki kegunaan yang lebih luas di luar lingkup. Mereka menyediakan penggunaan dengan berbagai aplikasi yang sangat bervariasi, termasuk pengembangan web, perangkat lunak kantor, multimedia, dan lain-lainnya. Perbedaan lainnya adalah Kali Linux didesain dengan fokus pada pengguna dan lingkungan pentesting, sementara OS Linux lainnya lebih cenderung mengejar kegunaan. Untuk kesimpulannya, Kali Linux dirancang khusus untuk mengunjungi keamanan yang lainnya, hanya untuk umum ya. Untuk hal industri itu tersendiri bertujuan untuk membantu meningkatkan keamanan jaringan komputer sehingga dapat meminimalis risiko serangan dan pelanggaran keamanan yang mungkin terjadi. Secara singkat, perbedaan utama Kali Linux dan Linux lainnya fokus keamanannya, alat bawaannya, serta aplikasi dan paket perangkat lunak yang disediakan. Terima kasih, inilah review dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.